Halo, saya Heru. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu tentang stoichiometry. Stoichiometry adalah materi yang sangat penting. Materi ini tidak boleh dilupakan ataupun di-skip pada saat kalian belajar kimia. Inti dari pelajaran stoichiometry itu adalah mol. Jadi kalian harus mengerti apa pengertian mol dan bagaimana cara konversi suatu bentuk satuan ke bentuk mol. Nah, kita bahas dulu apa itu mol. Sebagian besar dari kalian itu menjawab bahwa mol itu sama dengan molekul. Padahal kedua kata ini mempunyai arti yang berbeda. Jadi perlu saya tekankan bahwa mol itu tidak sama dengan molekul. Beberapa dari kalian juga menjawab bahwa mol itu adalah massa per mr. Nah, ini adalah cara konversinya. Ini bukan pengertian dari mol. Mol tidak sama dengan molekul. Oke ya. Mol itu adalah jumlah, sementara molekul itu adalah bagian terkecil atau disebut juga sebagai partikel. Pada waktu SMP kalian sudah belajar bahwa partikel terdiri atas atom, molekul, dan ion. Contohnya di sini saya punya satu helium. Satu helium di sini disebut sebagai atom. Nah, apa itu molekul? Molekul adalah gabungan dari atom. Bisa jadi dari atom yang sama atau bisa jadi dari atom yang berbeda. Di sini dicontohkan ada hidrogen dengan hidrogen, berarti dia menjadi H2. Ini adalah molekul, gabungan dari dua atom yang sama, atom hidrogen. Kita sebut sebagai molekul unsur. Sementara di sini saya mempunyai hidrogen dan oksigen bergabung dengan hidrogen lagi, jadi ada dua hidrogen dan satu oksigen. Itu kita sebut sebagai molekul senyawa. Ada satu lagi partikel selain atom dan molekul, yaitu ion. Nah, ion di sini saya contohkan pada garam dapur, yaitu natrium klorida. Nah, di sini ada natrium yang bermuatan positif dan Cl yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan positif kita sebut sebagai kation. Ion yang bermuatan negatif kita sebut sebagai anion. Bagaimana cara kita membedakan suatu zat apakah molekul senyawa atau suatu zat itu adalah ion? Kalian harus memahami materi tentang ikatan kimia. Apakah ikatan kimia tersebut adalah kovalen? Kalau kovalen berarti dia molekul senyawa. Apakah senyawa tersebut adalah senyawa ionik? Kalau senyawa ionik berarti bagian paling kecilnya kita sebut sebagai ion. Oke, jadi perlu diingat bahwa pengertian mol itu tidak sama dengan molekul. Mol adalah jumlah, sementara molekul adalah bagian terkecil atau kita sebut sebagai partikel. Sebelum memahami pengertian mol lebih dalam lagi, ada sedikit intermezzo untuk membuka cara pandang kalian. Pilih mana? Uang 100 triliun rupiah atau uang 1 mol rupiah? Mol adalah jumlah, seperti halnya kalau saya punya 1 juta itu berarti 10 pangkat 6. Kalau saya punya 1 lusin itu berarti 12 butir. Dan kalau saya punya 1 rim itu berarti 500 lembar. Mol adalah jumlah. Nah, coba kita tes ke dalam suatu rumus senyawa kimia. Jika kita punya 1 buah H2SO4, maka berapa jumlah hidrogen di dalam 1 H2SO4? Jumlah hidrogen di dalam H2SO4, 1 buah H2SO4 itu berarti kita lihat di sini hidrogennya ada 2. Berarti jumlah hidrogennya ada 2. Jumlah sulfurnya ada 1. 1 biasanya tidak ditulis di sini. Lalu jumlah oksigennya ada 4. Oke. Kita ubah soalnya. Jika kita punya 0,2 juta H2SO4, maka jumlah hidrogennya berapa? Jumlah hidrogennya berarti 0,2 dikali 2. Berarti jumlah hidrogennya adalah 0,4 juta. Jumlah sulfurnya adalah 0,2 juta. Jumlah oksigennya adalah 0,2 dikali 4 berarti 0,8 juta. Pertanyaan ini sama halnya dengan kalau misalnya saya punya 0,2 juta sepeda. Berarti rodanya ada berapa? Berarti rodanya ada 0,2 juta dikalikan setiap satu sepeda itu memiliki 2 roda, berarti kalikan 2. Berarti kalau saya mempunyai 0,2 juta sepeda, rodanya akan ada 0,4 juta. Oke ya, kita bicara jumlah sekarang. Oke, kita lanjut sekarang. Yang seringkali membuat siswa SMA bingung adalah jika kita punya 0,2 mol H2SO4, maka berapa jumlah hidrogennya? Ingat kembali bahwa mol tadi adalah jumlah, jadi tidak ada bedanya dengan juta. Berarti jumlah hidrogennya adalah 0,2
mol dikalikan 2. Berarti jumlah hidrogennya adalah 0,4 mol. Jumlah sulfurnya adalah 0,2 mol. Jumlah oksigennya adalah 0,8 mol. Mol adalah jumlah. Oke ya. Ingat kembali tadi intermezzonya bahwa kalian pilih mana? Uang 100 triliun rupiah atau uang 1 mol rupiah. 1 mol itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi 1 mol itu nolnya itu ada 23. Dari sini ke sini itu ada 24 digit. Jadi dia 24 digit. Sementara 1 triliun itu hanya 12 digit. Jadi bahkan kalau kalian punya uang 1 triliun itu tidak sampai 1% dari 1 mol rupiah. Nah, sebanyak itulah 1 mol. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol itu adalah jumlah. Jadi jumlah itu tidak sama dengan berat. Misal kita punya 6 ekor ayam, kita bandingkan dengan 6 ekor gajah. Total berat dari 6 ekor ayam itu berbeda dengan total berat dari 6 gajah. Bahkan mungkin 6 ayam itu tidak mampu menyaingi berat 1 gajah gitu. Tetapi jumlah mereka sama. Mereka jumlahnya sama-sama 6, tapi berat mereka berbeda. Ya. Jadi jumlah itu tidak sama dengan berat. Begitu juga jika saya mempunyai 6 molekul H2O, 6 molekul air. Tentu saja berat 6 molekul air tidak sama dengan berat 6 gajah. Bagaimana cara kita menghitung berat 6 ekor ayam? Kita menjumlahkan ayam satu dengan ayam yang lain. Kita jumlahkan beratnya lalu kita total. Nah, tapi bayangkan kalau kalian mempunyai 1000 ayam. Apakah kalian punya cukup waktu untuk mentotal massa masing-masing ayam tersebut? Kita harus mencari cara mudah. Cara mudahnya adalah kita mencari massa ayam relatif. Jadi massa rata-rata ayam itu adalah massa ayam relatif. Biasanya ayam itu beratnya sekian. Nah gitu. Itulah yang dinamakan massa ayam relatif. Begitu juga kalau kita mau menghitung gajah, kalau misalnya kita punya 1 juta gajah, itu kan menghitung total massanya sangat merepotkan. Makanya kita mencoba mencari massa gajah relatif. Begitu juga saat kita menghitung massa 6 molekul dari air, berarti kita juga harus mencari massa molekul relatif. Massa 1 molekul ini rata-ratanya berapa gitu. Bagaimana cara mencari massa molekul relatif sekarang? Massa molekul relatif adalah total dari massa atom relatif. Kalau kita punya H2O berarti tersusun atas 1 oksigen dan 2 dihidrogen. Berarti Mr dari H2O itu adalah total Ar dari hidrogen dikalikan 2 karena hidrogennya 2. Lalu ditambahkan dengan oksigen yang jumlahnya 1. Ar hidrogen bisa dilihat dalam tabel periodik yaitu pada nomor massa. Nomor massa hidrogen adalah 1, berarti 2 kali 1 gram per mol. Ditambah dengan Ar oksigen itu adalah 1 kali 16 gram per mol. Nomor massa dari oksigen adalah 16. Bisa dilihat di dalam tabel periodik. Jadi, Mr-nya adalah 18 gram per mol. Bagaimana kalau kita mempunyai senyawa natrium klorida? Nah, Mr dari natrium klorida adalah 1 dikali ArNa ditambah 1 dikali ArCl. Air natrium di dalam tabel periodik itu 23 gram per mol, sementara ArCl itu adalah 35,5 gram per mol. Kita jumlahkan maka kita dapat 58,5 gram per mol. Ini adalah bagaimana cara menghitung massa relatif. Massa adalah jumlah dikali berat relatif. Kita sepakati terlebih dahulu bahwa berat di sini itu sama dengan massa, jadi bukan dalam Newton. Berat relatif dari H2O itu adalah 18 gram per mol, 18 gram dalam setiap 1 mol H2O. Jadi jika kita punya 2 mol H2O, ingat kembali bahwa mol itu tidak sama dengan molekul. Kalau gambar saya seperti ini berarti artinya kita punya 2 molekul H2O, bukan 2 mol H2O. 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi bayangkan kalau saya punya 2 mol H2O berarti saya punya 1,2 kali 10 pangkat 24 partikel. Kalau saya menampilkan gambar sebanyak 1,2 kali 10 pangkat 24 molekul dari H2O, layarnya tidak akan cukup. Maka kita sepakati bersama bahwa 2 mol H2O itu sangat banyak gitu. Jadi bukan 2 molekul H2O tapi ada banyak sekali H2O. Maka massa 2 mol H2O adalah 36 gram. Oke, sampai di sini dulu materi untuk video kali ini. Bye-bye.